punya ide riset keren tapi bingung dananya dari mana? Tenang, kamu udah datang ke tempat yang tepat. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua seluk-beluk tentang hibah PKM Riset Eksakta atau PKM RE. Yuk, kita lihat gimana caranya mengubah ide brilian kamu jadi proposal yang lolos pendanaan, langkah demi langkah. Oke, biar kebayang, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama PKM RE itu apa. Terus kita bahas soal amunisi utamanya, ide dan tim yang solid. Baru deh kita masuk ke dagingnya, cara nulis proposal dan ngatur duitnya. Dan terakhir, kita intip sedikit apa yang terjadi kalau, amin, proposalmu tembus. Langsung aja ya, kita mulai. Oke, babak pertama. Apa sih sebenarnya PKM RE itu? Gampangnya gini, anggap aja ini tuh semacam launchpad atau roket peluncur buat ide-ide riset gila kamu di bidang sains. Nah, program inilah yang ngasih bahan bakarnya alias dana biar ide kamu itu bisa terbang tinggi, bukan cuma jadi wacana. Jadi intinya gini, PKM RI itu program resmi dari pemerintah yang didesain khusus buat mahasiswa STEM kayak kamu. Tujuannya simpel banget, pemerintah mau ngasih modal supaya ide riset yang ada di kepala kamu itu ya nggak cuma jadi angan-angan, tapi beneran bisa jadi penelitian yang ujung-ujungnya bisa mecahin masalah di dunia nyata. Nah, ini penting banget ya. Setiap tahun itu ada tema-tema prioritas. Untuk 2025 ada 10 fokus utama yang bisa kalian lihat di sini. Coba deh, sambil dilihat, kira-kira ide risetmu itu nyangkut di salah satu tema ini nggak? Kalau iya, wah itu udah jadi nilai plus gede banget. Artinya, riset kamu tuh sejalan sama apa yang lagi jadi prioritas negara. Oke, kita udah tahu apa itu PKM RE. Sekarang kita geser ke pertanyaan berikutnya. Siapa aja yang bisa ikutan? Nah, di bagian ini, kita bakal mastiin kamu dan tim impianmu itu memenuhi semua syaratnya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba jawab dulu pertanyaan ini jujur. Ini super penting loh biar kamu nggak capek-capek bikin proposal, ternyata ada syarat sepele yang kelewat. Yuk kita cek bareng-bareng. Oke, ini dia syarat-syarat utamanya. Pertama, kamu harus mahasiswa aktif D3, D4, atau S1. Terus tim kamu itu isinya harus 3-5 orang. Nah ini The Kips Pro nih, usahain banget ada anggota dari angkatan yang beda. Kenapa? Biar ada transfer ilmu dan proyeknya bisa lebih sustain. Dan yang paling krusial, ingat ya, kamu nggak bisa daftar program lain kayak PPK Ormawa atau P2MW di tahun yang sama. Pilih salah satu. Selanjutnya, soal topik. Pastiin topik riset kamu itu nyambung sama jurusan tim kamu. Ada 4 klaster besar nih, kesehatan, MIPA, agro, sama teknik. Gampangnya gini, kalau kamu mau neliti soal beton ramah lingkungan, ya wajib ada anak teknik sipil di tim kamu. Kesesuaian ini, wah, jangan disepelekan ya, ini krusial banget buat kelolosan proposal. Sit, syarat udah, tim udah, sekarang kita masuk ke jantungnya, proposal. Disinilah kita akan ngebahas gimana caranya nulis proposal yang gak cuma lengkap, tapi juga bisa bikin reviewer tuh langsung jatuh hati sama ide kamu. Ngeliat strukturnya gini mungkin bikin pusing ya, tapi tenang-tenang. Sebenarnya alurnya tuh logis banget. Kamu mulai dari bab 1, pendahuluan, buat ngejual ide kamu. Terus kamu kuatin pakai teori di bab 2, jelasin cara kerjanya di bab 3, dan terakhir kasih rincian biaya dan jadwal di bab 4. Ikutin aja kerangka ini, percaya deh, prosesnya bakal jauh lebih gampang. Oke semuanya, mohon perhatiannya sebentar. Ini adalah kesalahan paling umum, tapi akibatnya paling fatal. Dengerin baik-baik. Jangan, sekali lagi, jangan pernah masukin halaman sampul, abstrak, atau ringkasan di dalam file PDF proposal utamamu. Kalau sampai ada, proposal kamu itu nggak akan dibaca sama sekali. Langsung didiskualifikasi otomatis. Sia-sia semua kerja kerasmu cuma karena kesalahan sepele ini. Ingat ya? Oke, proposal keren juga butuh anggaran yang realistis dan taat aturan. Sekarang, waktunya kita ngomongin duit. Gimana sih cara bikin anggaran yang anti ditolak? Nah, ini dia nih angka yang paling ditunggu-tunggu. Kalau proposalmu berhasil lolos, kamu bakal dapat dana dari Belmawa di kisaran 5-8 juta rupiah. Ini adalah dana utama yang bakal jadi bahan bakar buat semua kebutuhan riset kamu, dari beli bahan sampai biaya operasional. Tapi nggak cuma itu. Selain dana utama dari Belmawa, ada 2 sumber tambahan. Yang pertama, ini wajib ya, ada kontribusi dari kampus kamu, maksimal 2 juta. Ini nunjukin kalau alma mater kamu juga mendukung. Yang kedua, ini opsional. Kamu boleh banget cari sponsor dari luar, maksimal 1 juta. Ini bisa jadi nilai plus loh, karena artinya proyek kamu dianggap menarik juga sama pihak industri. Tapi, dana ini nggak bisa dipakai sembarangan loh.
Ada aturan mainnya. Contohnya nih, buat beli bahan-bahan habis pakai, jatahnya itu maksimal 60%. Buat ongkos perjalanan riset di area lokal, maksimal 30%. Ingat ya, ini tuh batas maksimal. Kamu bisa aja nganggarkan 50% buat bahan, tapi yang penting, total dari semua pos pengeluaran ini harus pas 100%, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, tolong perhatiin baik-baik bagian ini. Ini daftar halal dan haram dalam anggaran. Beli bahan kimia di lab? Boleh. Sewa software khusus? Boleh banget. Tapi, mau bayar honor atau gaji buat tim? Wah, dilarang keras. Mau beli laptop atau flash disk baru? Nggak bisa juga. Salah masukin barang-barang ini bisa jadi penyebab proposal kamu ditolak. Jadi, patuhi aturannya ya. Selamat, akhirnya proposalmu diterima dan dapat pendanaan. Keren banget. Tapi, jangan senang dulu. Ini bukan garis finish. Ini justru garis start. Yuk kita lihat apa aja sih yang harus kamu lakukan setelah ini. Setelah dapat dana, ada 4 tagihan yang hukumnya wajib kamu penuhi. Ada laporan kemajuan dan laporan akhir. Itu buat pertanggungjawaban. Terus, ada artikel ilmiah. Ini kontribusi kamu ke dunia keilmuan. Dan terakhir, harus punya akun media sosial khusus buat nyebarin hasil risetmu ke masyarakat luas. Jadi ini bukan cuma riset di lab doang, tapi juga soal komunikasi. Soal komunikasi publik ini juga nggak main-main loh. Coba lihat deh jadwalnya. Ada tanggal dan jam yang spesifik banget di mana semua tim PKM se-Indonesia itu harus posting barengan. Ini nunjukin kalau program ini tuh nggak cuma pengen hasilin data, tapi juga pengen riset kamu itu dibaca dan diketahui sama orang banyak. Pada akhirnya, semua proses yang ribet ini, ya kembali lagi ke esensi riset itu sendiri. Seperti yang tertulis di panduannya, riset akan melahirkan suatu kebaruan dan kepahaman, serta menghasilkan inovasi baru. Jadi ini bukan cuma soal dapat dana loh, ini tentang semangat menemukan sesuatu, tentang menciptakan hal yang baru. Itulah jiwanya PKMRE. Nah, sekarang semua petanya udah ada di tangan kamu. Ide riset yang selama ini mungkin cuma ada di catatan atau di kepala kamu, itu bisa jadi adalah terobosan besar berikutnya. PKMRE udah bukain pintunya lebar-lebar. Pertanyaannya sekarang cuma satu, apakah kamu siap buat melangkah masuk dan mulai membangun ide itu jadi kenyataan?